narasumber Ketua KPU Kabupaten Buleleng Bapak Gede Suwardani. Untuk sesi ini rekan kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk menyampaikan saran, masukan, pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas pagi. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Pak Wiratmani, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari Tampekan, Pak. Ya, Pak Diarke, silakan. Selamat pagi, Bapak Ketua KPU, Pak Wasli, dan terhormat Pak Kapolres. Selamat pagi juga. Ya, Pak Diarke hanya Ketua KPU yang sempat hadir, Pak Diarke. Ketua KPU. Ya. Ini selamat pagi. Ketua KPU, selamat pagi. Iya, Rajan Semang. Saya ini selaku masyarakat yang sudah tua, Pak ya. Tukar, gitu aja jantungnya, Pak ya. Lolos, tidak lolos kan gitu ya. Sampai saya tengah malam nelpon salah satu tim sukses, tidak tahu juga beliaunya ya. Mudah-mudahan Pak Ketua KPU segera mungkin menentukan, Pak ya. Karena saya dengar di masyarakat bahwa Ketua KPU tidak becus kerja, begitu katanya, Pak, ya terlalu lemah, sehingga dapat rekomendasi dari Pak Wasli. Kan coba lihat aja ya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ada informasi lagi yang diverifikasi faktual di rumah pribadi, kan Pak ya? Dan selanjutnya saya tanyakan untuk di desa saya, Pak, Tampekan, Pak ya, itu artinya DPR-nya sudah menyatakan semuanya menarik dukungan kepada calon perseorangan. Nah, masih lagi disebut-sebut lagi diberikan kesempatan, lagi diberikan gini lagi. Sebetulnya kalau sudah dia menarik dukungan, sebaiknya lah buktikan aja, nggak usah lagi diverifikasi, kan gitu Pak Wiratmani ya. Saya dengar kemarin ada sosialisasi pilkada ditampilkan, Pak. Saya tanyakan pada petugas dari kecamatan, itu juga. Jadi apa sih sebetulnya, Pak, kok sampai Pak Wasli memberikan rekomendasi kepada KPU, Pak? Tolong dijelaskan, dan saya arah-arah cemas ini. Lolos, tidak lolos. Lolos, tidak lolos. Tapi dalam benak saya sudah ada calon pilihan saya, walaupun belum ada calon bupati, Pak. Ini tolong dipastikan, sehingga sucilah hati masyarakat semua, Pak. Oke. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Diarke di Tampekan. Di belakang Pak Diarke Tampekan masih kita berikan kesempatan di 23455. Kami bersama Ketua KPU Kabupaten Buleleng Bapak Gede Suwardani dengan topik verifikasi faktual tahap kedua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Wiratmani. Oke. Ngurah Gajah Mada. Silakan Pak Ngurah, didekatkan dikit gagang teleponnya Pak Ngurah. Iya, kalian Oke. saya nggak bahas nih. Beras bermunculan dari barat ke timur. Ya, saya sih memberikan semangat kepada petugas KPU ya. Semoga beliau ini betul-betul di dalam melaksanakan verifikasi faktual ini sehat dan walafiat, sehat walafiat, dan betul-betul melaksanakan tugas independen. Ini harus independen kan, demokrasi ini. Tapi ini independen, tidak ada unsur-unsur permainan. Cuma saya mau tanya Pak KPU, Pak. Kira-kira di dalam melakukan verifikasi ini ada nggak tim dari bupati yang lain gitu untuk mengikuti hal-hal ini, untuk menjadi saksi verifikasi faktual ini, Pak? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, mudah-mudahan di dalam melaksanakan verifikasi tidak bermunculan reaksi ataupun klaim-klaim nantinya ke depan, supaya nantinya KPU betul-betul kerja secara jujur dan pintar nantinya, dan di dalam terakhir di dalam melakukan verifikasi dan pemenuhan kuota itu betul-betul tidak ada klaim dari pasangan yang lain, kan itu ya. Mudah-mudahan nanti KPU betul-betul jeli di melakukan verifikasi faktual. Yang kedua, ya namanya demokrasi, Pak, betul-betul dilakukan dengan jujur. Untuk
verifikasi faktual ini kapan berakhirnya, Pak? Kira-kira tanggal berapa, dan pemenuhan dari kuotanya apakah sudah ada pemenuhan dari calon independen ini? Iya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ngurah di Gajah Mada. Di belakang Pak Ngurah Gajah Mada mungkin masih ada. Kami memberikan kesempatan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Bung Anton. silakan Bung Anton di Sugara. Ya, jadi proses verifikasi faktual ini sebenarnya awalnya sudah berjalan cukup baik. Cuma akhir-akhir ini kan direcoki dengan beras KTP, beras politik, kan begitu. Ya, ini yang membuat tidak enak benar. Nah, jadi saya harapkan supaya KPU hati-hati dalam menetapkan, nanti kasih tahu saja. Jadi hati-hati itu memperhatikan semua masukan, apa semua dari Panwas, dari kepolisian, karena beras-beras ini sekarang masih logo. Iya. Jadi kalau verifikasi faktual itu karena ada unsur uangnya, ada unsur barang begini, ini yang membuat kita tidak enak. Ini pembelajaran cukup pokok. Ya, demokrasi di budaya yang tidak boleh begitu. Nah, ini kami ingatkan, kami sekarang juga, kami masih verifikasi semua terhadap kemungkinan indikasi-indikasi penyalahgunaan indikasi politik uang dan segala macam pada tataran verifikasi faktual. Nah, jadi mudah-mudahan KPU, Panwas, kepolisian yang sudah bekerja dari awal sudah cukup bagus, jangan sampai akhir-akhir ini dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Untuk itu saran kami supaya Kapolres Buleleng, Panwas Buleleng segera melakukan penyelidikan terhadap beras-beras yang ada ini. Nah, karena ini sudah ada, kami sudah cium sudah lama dan kami sudah pantau. Nah, ini cuma kami ingatkan supaya mudah-mudahan semua proses ini berjalan dengan baik dan semua masyarakat supaya diharapkan percayakan kepada KPU, Panwas, kepolisian sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Yang di Sawan sudah dinyatakan status quo itu berasnya Pak Don. Nah, iya, itu kan katanya itu. Nah, itu kan katanya itu. Kapolsek. Juga kan orang penyelenggara pendidikan hukum semua kan juga belum tentu bagus. Iya. Ya itu harus diselidiki. Siapa yang mengeluarkan beras itu dari BUMN itu, beras itu proses keluar itu benar enggak? Beras itu untuk siapa? Jangan sampai di timur untuk orang miskin dipakai buat politik begitu, itu yang tidak benar terbukti. Iya, tidak benar itu. Baik. Nah, itu harapan kami. Iya, terima kasih Bung Anton. Terima kasih Bung Anton di Sugara. Satu penelpon lagi kita berikan kesempatan di 23455. Nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita. Sayang sekali dari kepolisian dan juga Panwas tidak hadir dalam interaktif yang menarik ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke. Ini dari Pak Gawat Perahu, Pak. Pak Gawat, volume radionya Pak Gawat diperkecil sedikit Pak Gawat. Terima kasih Pak Uda. Jadi masalah KPU-nya dari tadi sudah dipaparkan. Saya dari awal sudah dengar. Sampai dia nggak bisa tidur dia bilang sampai jam 3. Karena dia begitu luar biasa ya, kalau menurut menurut penglihatan saya ya, ini sudah profesional KPU kita gitu. Yang saya herankan begini Pak Uda. Kok ada berapa semua bingung? Semua bingung. Semua bingung. Di barat ada beras sekian ton, di timur ada beras sekian ton. Tapi menurut saya ya, supaya jangan di saat-saat pemilu saja ada beras. Karena saya sangat sebagai masyarakat awam, masyarakat dari desa, butuh sekali dengan beras sebenarnya. Jadi saya perlu beras keluarga saya. Itu loh Pak ya. Iya. Tapi jangan di saat-saat menjelang pemilu seperti yang dikatakan oleh Pak Sami Ade itu, tidak ada Pak Sami Ade. Baru ada beras dan lain sebagainya. Monggo sudah itu ya katanya. Tapi di saat belum ada kegiatan-kegiatan semacam ini, tolong beras itu disosialisasikan ke
yang bersangkutan yang butuh beras gitu loh Pak. Iya, oke, baik. Jadi sahabat saya kan juga tadi Pak Wilas kan membicarakan ada Bapak Kapolres, ada dari Panwaslu, kok nggak hadir gitu. Saya mau ingin menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Pak Anton tadi itu, saya sangat mendukung dari Pak Gawat Berlalu gitu. Ya, oke, baik. Dari pihak kepolisian menyelidiki dan juga melihat itu. Gitu. Terima kasih Pak Gawat di Pedawut. Pemilihan bupati ini benar-benar cemerlang gitu, tidak ada kaitannya dengan beras ini beras itu gitu. Terima kasih Pak Wilas. Ya, terima kasih Pak Gawat di Pedawut. Mungkin dari pihak kepolisian atau juga dari Panwas kalau mendengar interaktif ini, silakan diapresiasi melalui pesawat telepon di 23455 atau mungkin melalui via HP saya di 081 557 35555. Nanti akan kita sambungkan dengan para pendengar. Silakan Pak Ketua KPU Kabupaten Beleng. Terima kasih Bang Wiratmaja. Terima kasih kepada semua penanya masyarakat Buleleng. Kami sampaikan bahwa ada beberapa regulasi yang harus ditaati dalam proses verifikasi faktual, kemudian dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten. Untuk mengenai hasil, saya harapkan kepada seluruh masyarakat Buleleng untuk bersabar. KPU akan mengumumkan hasilnya paling lambat tanggal 21 Oktober 2016 pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pada jam Nanti tidak tunggu hasil pada saat pleno. Ya. Kemudian kalau berharap hasilnya akan sesegera mungkin disampaikan, ya KPU tidak ada ranahnya untuk menyampaikan hal tersebut karena aturan sudah jelas bahwa hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Oktober 2016. Jadi saya harapkan masyarakat bersabar menunggu karena regulasinya yang mengatur. Kemudian mengenai proses verifikasi faktual dilakukan di rumah, dilakukan di balai desa, balai dusun, kemudian ada juga yang dilakukan dengan KPPS. Jadi kami sampaikan bahwa sesuai dengan PKPU 9 tahun 2016 tentang pencalonan, disebutkan bahwa dalam verifikasi faktual metodenya ada dua. Yang pertama adalah pengumpulan oleh tim penghubung di suatu tempat, di suatu desa yang ada pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah mendatangkan ke sekretariat BPS. Dengan metode itu tentu ada beberapa beragam teknik yang ditempuh. Asalkan semua sudah sesuai dengan regulasi KPU, tugasnya untuk melakukan verifikasi faktual. Jadi tidak bisa ditekan-tekan bahwa KPU tidak boleh melakukan verifikasi faktual di tempat ini. Kalau regulasi mengatur untuk diizinkan, ya kami akan lakukan. Kemudian mengenai persepsi bahwa KPU lemah atau KPU tidak tegas, tentu itu hanya pendapat pribadi. Kita tidak mengenai bukti yang sahih. Nah, itu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa KPU bekerja dengan profesional, KPU bekerja dengan integritas, dan KPU mandiri. Mandiri dalam arti bahwa KPU dan jajarannya dari tingkat kecamatan sampai tingkat TPK, dari kecamatan di TPK sampai tingkat TPS tidak menerima tekanan dari pihak manapun dan tidak akan tunduk pada tekanan siapapun. Jadi kami tegaskan bahwa itulah letak kemandirian KPU baik di tingkat TPK, baik di tingkat TPS. Kemudian integritas, kami bekerja dengan integritas, kami bekerja dengan profesional. Aturan mengajukan untuk dilakukan secara optimal, kami lakukan secara optimal. Itulah sikap dari KPU dan asas dari KPU dalam proses pemilihan kepala daerah ini, yaitu asasnya adalah mandiri, profesional, dan integritas. Kami sampaikan bahwa ada beberapa, misalnya oknum-oknum pejabat yang meminta agar tidak dilakukan verifikasi. Itu ada salah satu contoh tekanan, dan kami tidak tunduk pada tekanan-tekanan seperti itu. Nah, kami membuktikan pada masyarakat bahwa KPU bekerja dengan mandiri, dengan profesional dan berintegritas. Nah, kemudian kepada Bapak Lurah, kami sampaikan bahwa pertama kami ucapkan terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan seluruh penyelenggara kami selalu dalam lindungan Yang Widi, dalam melaksanakan tugasnya selalu sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dalam proses rekapitulasi, dalam proses verifikasi faktual hingga rekapitulasi, yang pemangku-pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses ini adalah satu, KPU beserta jajarannya.
kedua bakal pasangan calon beserta tim penghubungnya, ketiga adalah Panwaslih beserta jajaran. Jadi di luar itu tidak ada pihak lain yang terlibat dalam proses ini. Nah, jadi kami tegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses verifikasi faktual dalam persyaratan pencalonan pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati, wakil bupati bulan 2017 adalah satu, KPU dan jajarannya, kedua, Panwaslih dan jajarannya, ketiga adalah bakal pasangan calon perseorangan dan jajarannya. Di luar itu tidak ada yang punya kepentingan terhadap proses ini dalam prosesnya, dalam proses secara formalitas, misalkan dalam proses verifikasi faktualnya, yang boleh terlibat hanya unsur-unsur itu. Dalam proses rekapitulasinya, yang boleh terlibat dalam pleno hanya unsur-unsur yang disebutkan tadi. Untuk pengawasan pada seluruh masyarakat wilayah dipersilakan lakukan pengawasan, memberikan masukan, memberikan penilaian kepada kinerja seluruh jajaran. Kami persilakan. Nah, kemudian harapan agar verifikasi ini dilakukan dengan jeli, tentu KPU akan bekerja sesuai dengan regulasi. Apapun hasilnya, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat bukan tujuan dari KPU. Tujuan KPU adalah melaksanakan proses verifikasi faktual secara profesional, secara berintegritas, sehingga hasilnya pun prosesnya berjalan dengan baik. Prosesnya bisa kita pertanggungjawabkan juga dengan baik. Itulah semangat dari KPU. Jadi KPU berikhtiar bahwa kami penyelenggara berupaya agar proses-proses penyelenggaraan pemilihan dalam setiap tahapan berjalan sesuai dengan regulasi. Prosesnya berlangsung dengan baik. Hasilnya terserah masyarakat. Nah, kemudian mengenai hasil, kami sampaikan sekali lagi bahwa hasilnya akan diumumkan KPU paling lambat tanggal 21 Oktober 2014. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Bung Anton mengenai hal-hal yang disampaikan tadi, tentu bukan ranah kami untuk menyikapi. Jadi bukan ranah KPU, mohon maaf, kami tidak bisa menyikapi peristiwa-peristiwa tersebut. Demikian beberapa. Ya, tadi juga ada harapan atau pertanyaan, ada nggak reaksi dari tim-tim lain? Komunikasi itu ada, jadi tetapi kami tegaskan kepada pihak-pihak lain bahwa yang berkepentingan dalam proses ini, dalam proses persyaratan pencalonan adalah 3 unsur tadi. Berbeda ketika waktunya pada proses pemungutan dan penghitungan. Jadi yang terlibat di situ adalah KPU, Panwaslih, semua pasangan calon, dan juga saksi-saksi. Nah, mereka yang terlibat dalam proses itu. Masyarakat bisa melakukan pengawasan. Kalau menemukan pelanggaran, ada jalurnya melalui Panwas. Nah, kemudian terkait dengan rekomendasi Panwas yang diberikan kepada KPU, tentu setiap lembaga memiliki kewenangannya. Dan tugas KPU adalah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Panwas. Kalau rekomendasinya dan kami KPU sudah melakukan sesuai dengan regulasi, tentu kami akan menjawab bahwa apa yang KPU lakukan sudah sesuai dengan regulasi. Nah, kalau misalkan ditemukan pelanggaran yang memang sudah dilakukan pengawasan, dilakukan pencegahan, tetapi terjadi juga pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran kita, tentu KPU akan melakukan pelurusan persoalan itu dan menindaklanjuti apa rekomendasi dari Panwas. Jadi tidak serta-merta rekomendasi yang diberikan Panwas itu adalah penilaian kepada KPU bahwa KPU misalnya lalai atau KPU misalnya melanggar peraturan. Tidak seperti itu untuk menilai rekomendasi dari Panwas. Tentu KPU harus juga bijak dan mengkaji rekomendasi yang diberikan, mengkaji sesuai dengan regulasi, kemudian mengkaji dengan aturan-aturan. Ya, oke. Ini tampaknya kita sudah tersambung juga dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng, Ibu Ketut Aryani, yang on the way ke Serindet. Silakan Bu Ketut Aryani. Ya, terima kasih Pak Wiran. Tadi juga saya mendengar seperti hari ini dan memakai dari hadir langsung dan memang tidak jadwal dari hidup tersebut. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Anton terkait dengan sepanjang beras itu. Untuk tahapan yang kali ini kami Panwas beserta jajaran
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual. Jadi memastikan apakah proses yang dilakukan oleh PTS juga nanti yang teknologi BPK sampai ke kabupaten itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang lain, itu mungkin pihak keamanan yang sudah bisa. Jadi belum ranahnya panwas. Kalau tidak ada kaitannya dengan verifikasi faktual. Nah, untuk menarik kesimpulan yang disampaikan tadi kalau tidak salah, ya itu ya. Ada yang menarik hubungannya. Di situ sudah dijelaskan pada peraturan KPU bahwa ruang untuk itu ada pada saat itu kampanye di BPK dan kabupaten. Jadi kami panwas, sekali lagi disampaikan, kami memastikan proses pelaksanaan dari faktual yang dilakukan oleh pelaku dan jajaran itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk saling menarik hubungan itu proses sudah akan dilakukan oleh BPK maupun jadi masyarakat mohon berikan ruang kepada kami penyelenggara untuk bekerja sesuai dengan aturan. Biarkan kami bekerja dulu sesuai dengan aturan, jangan ada intervensi, ada tekanan kepada kami yang dilakukan oleh Ketua KPU. Dan kami yakinkan juga masyarakat bersama-sama untuk menciptakan budaya keuangan seperti ini. Nah, untuk rekomendasi daripada panwas, kami sampaikan juga kepada masyarakat, itu memang kewenangan kami memberikan rekomendasi apabila ada hal yang diduga yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, dan kemarin juga sudah jawaban tidak lanjut dari kami sudah kami terima. Jadi rekomendasi itu adalah bahkan tugas dari kami dan kami sudah menindaklanjuti agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Yang sudah dijawab dengan jelas oleh kami dan sudah ditindaklanjuti. Jadi sebelum periode diterima untuk kampus atau menjadi jelas ada tujuan kami memberikan rekomendasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ketut Aryani. Selamat bertugas melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Saririt. Baik, Mita, kita buka line telepon lagi di 23455. Masih ada waktu 7 menit lagi pada masyarakat yang ingin menyampaikan saran, masukan, pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini, verifikasi faktual tahap kedua calon perseorangan Pilkada Kabupaten Buleleng 2017. Kami masih memberikan kesempatan di 23455. Kami bersama Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Ya, oke, sampai menunggu telepon berikutnya. Pak Gede, ini memang cukup menarik sesungguhnya. Sayang sekali prosesnya sudah berakhir hari ini. Fenomena di masyarakat mulai muncul. Oke, penelpon berikutnya kayaknya ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana? Pak Kadek Sucita. Pak Kadek Sucita, silakan Pak Kadek. Pagi Pak Wirat. Oke, silakan. Sehubungan dengan verifikasi yang kemarin berakhir untuk verifikasi faktual tingkat desa kelurahan. Ya, kelurahan. Saya hanya sharing aja sama Pak, jadi selaku Ketua KPU ya, sesuai dengan pembicaraan kami tangkap secara garis besarnya bagaimana jalannya verifikasi ini sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi apa yang tadi juga disampaikan oleh Ketua KPU Pak Bede Suwadani, saya apresiasi dengan statement yaitu independen yang mandiri, sudah barang tentu fondasinya adalah regulasi. Artinya saya mohon ya, sebagaimana bagian daripada stakeholder sangat mengharapkan proses untuk lebih lanjut betul-betul rujukannya adalah regulasi. Karena apa? Karena salah satu-satunya pemilu kada secara nasional Bali khususnya hanyalah Buleleng. Ini akan menjadi sorotan sebagaimana KPU itu selaku pelaksana daripada regulasi betul-betul fair dan tidak memihak. Nah, untuk itu saya sangat mengharapkan sekali ya, mudah-mudahan karena dari apa yang menjadi pelaksanaan regulasi itu sendiri, kalau menurut pemahaman kami ini sangat-sangat vital dan ketat, apalagi dari apa yang kami katakan stakeholder ataupun LSM ini akan
menjadi sorotan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, pemilu kada Buleleng kondusif dan pelaku-pelaku daripada aturan juga berjalan sebagaimana apa yang menjadi harapan masyarakat itu sendiri. Saya kira sekian. Terima kasih Pak Gerak. Terima kasih Pak Sucipto di Banyuning. Di belakang Pak Sucipto Banyuning mungkin masih ada satu penelpon lagi. Kita berikan kesempatan di 23455 soal verifikasi faktual yang berakhir di tanggal 17 kemarin untuk tingkat desa kelurahan. Kemudian dilanjutkan nanti tanggal 14 hingga 19 di tingkat kecamatan dan juga di tingkat kabupaten nanti tanggal 21 Oktober 2016. Saat itu akan dinyatakan lolos dan tidaknya calon perseorangan Dewi Nyoman Sukrawan berpaket dengan Bapak Gede dan Wijaya. Satu telepon terakhir. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Aja Semang, Pak Tidak Maji, dan Pak Ketua KPU. Pak dan Mayasio Bubunan. Ini sementara yang di Karamansyuk tidak begitu. Oke, lanjut Pak Darmansik. Nah begini, setelah yang mendengarkan apa pemaparan dari Ketua KPU, aturan dan sebagainya dari pendengar yang sial, pada intinya apapun yang menjadi aturan itu harus tetap dilaksanakan dengan baik. Walaupun sekarang mungkin ada beras yang beredar dan lain sebagainya, itu tidak banyak. Yang penting tidak pernah KPU terlibat gitu ya. Terus yang terakhir bagi saya sendiri ya, setelah mendengarkan pemaparan dan lain sebagainya, begitu lanjutkanlah semua tugas-tugas KPU dengan apa yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan. Jadi pada intinya bulan ini tetap pasti kondusif ke demokrasi yang baiknya. Pemimpin pasti akan muncul dengan baik kalau KPU bekerja dengan baik. Sekian Pak Wirak Maju. Baik. Dan Ketua KPU semoga selalu sehat. Terima kasih Pak Darmayansi di Bubunan. Silakan Pak Ketua KPU. Terima kasih. Ada dua pertanyaan Pak Kada Sucipto. Saya ucapkan selamat pagi, semoga sehat selalu. Dan Darmayansi juga selamat pagi, sehat selalu. Dan juga semua penanya. Saya ucapkan selamat, semoga Anda sehat semua. Ini masukan-masukan dari masyarakat dan juga harapan dari masyarakat lain bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara, kemudian Panwaslu juga sebagai penyelenggara, dan sama-sama sebagai saudara kembar dalam proses pelaksanaan pilkada serentak, sama-sama memiliki tugas dan kewenangan dan tentu tidak akan tumpang tindih dalam proses pelaksanaannya. Kami KPU akan selalu berikhtiar dan meyakinkan kepada seluruh masyarakat lain bahwa KPU akan melaksanakan tugasnya, melaksanakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan regulasi, menjunjung tinggi asas-asas kepemiluan, yaitu asas mandiri, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, kemudian akuntabel. Jadi dengan prinsip-prinsip itu, KPU tentu akan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian KPU juga melakukan fungsi pelayanan kepada peserta pemilihan, pelayanan kepada bakal calon A, pelayanan kepada bakal calon B. Jika nanti ditetapkan sebagai pasangan calon juga sama, kami melakukan pelayanan secara optimal, secara setara, secara adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami membuka komunikasi yang ringan, membuka komunikasi yang sejuk dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga proses pemilihan kepala daerah ini bisa berlangsung dengan baik. Jika ada persoalan-persoalan, bisa kita komunikasikan, bisa kita selesaikan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi, mudah-mudahan dengan pola yang kita bangun seperti ini, KPU membangun pola komunikasi yang sangat cair dengan Panwaslu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. KPU melakukan komunikasi dengan bakal pasangan calon, KPU melakukan komunikasi dengan stakeholder lainnya dengan baik. Jadi, harapannya tentu keinginan masyarakat akan bisa tercapai, pemilihan kepala daerah berlangsung dengan baik, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang merupakan hasil pilihan dari masyarakat lain. Nah, jadi kemudian mengenai hal-hal di luar ranah KPU, tentu kami tidak akan menanggapi, tidak akan terpancing dalam proses itu, dan masyarakat juga mesti paham. Kami meminta masyarakat juga memahami jika ada peristiwa-peristiwa
dan tidak menjadi ranahnya KPU, mudah-mudahan bisa memahami bahwa itu bukan bagian dari penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU. Dan kami yakinkan, kami tegaskan kepada seluruh penyelenggara untuk hati-hati bekerja profesional. Ada istilah begini Bung Ratnagir, bekerja betul saja salah, apalagi bekerja salah maka akan lebih salah. Jadi semangatnya kami akan bekerja betul gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga disalahkan gitu. Tetapi kami bisa mempertanggungjawabkan semua proses itu dengan baik, dengan profesional. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Ketua KPU dan juga Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan juga terima kasih. Kita akhiri obrolan pagi hari ini, edisi Selasa, 18 Oktober 2000.